Selamat pagi adik-adik, adik-adik teruna GPIB Harapan Indah. Shalom, tetap sehat kan? Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itulah protokol kesehatan dari pemerintah, kita harus patuhi. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online GPIB Harapan Indah, khususnya Persekutuan Teruna. Nah kita akan ibadah pada pagi hari ini, semua mempersiapkan diri. Sudah siap semuanya? Ayo kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 314. Maaf adik-adik, 314. Judulnya, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan rasa suling dan rebana sambil melakukan syukur bagitu. Pujilah sumber hidupmu. Kita masuk di dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Kita buka di dalam Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik silakan duduk. Kita masuk di dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Jen. Oke adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Biarlah Alkitab kita buka dari Imamat pasal 8. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Nah adik-adik sekalian, hari ini memang pembacaan dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Namun kajian akan membaca dari Imamat pasal ke-8 ayat 1 sampai 10 saja ya. Nanti sisanya adik-adik sekalian bisa membacanya setelah ibadah selesai. Ya, sebelumnya kita akan bersatu dalam Tuhan, kita akan berdoa ya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena anugerah dan kuasa-Mu memberikan kesempatan bagi kami, para pelayan-Mu serta adik teruna untuk berkumpul kembali dalam ibadah online. Biarlah Tuhan kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar mengerti dan mendapatkan iman yang teguh di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan adik, kita membaca dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10 dengan judul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.
Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Oke, adik-adik sekalian, kakak berterima kasih sekali ya kita bisa berkumpul lagi dan bertemu lagi dalam ibadah online. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pengkudusan atau pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, adik-adik sekalian ingat ya, Harun itu siapa? Harun adalah saudara dari Musa. Nah, kita tahu Musa adalah tokoh yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Israel di Mesir ya. Begitu lama mereka diperbudak ya, mereka berdoa terus meminta pembebasan, dan akhirnya Musa datang untuk membebaskan. Adik tahu bahwa Musa sendiri ya dilahirkan dan dibesarkan di Mesir. Ya, dia tinggal juga di istana Mesir ya, sebelum dia mengetahui bahwa dirinya adalah bangsa Israel ya, seorang bangsa Israel. Nah ya, Musa sendiri sudah dilatih sebenarnya ya, karena dia diangkat menjadi anak ya di dalam Raja Mesir, sehingga dia itu mempunyai sifat kepemimpinan yang sangat besar ya. Ya, satu hal yang bisa kita ambil ya, kita berikan contoh ya dari Musa adalah sifat kepemimpinannya ya. Dia juga orang yang rendah hati, mau mendengarkan ya suara Tuhan dan perintah Tuhan. Makanya Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa saat itu ya Musa nggak bisa sendirian untuk memimpin bangsa Israel ya, dia juga perlu partner, dia juga perlu teman ya, sehingga Tuhan menunjuk ya saudaranya Harun ya untuk menemani Musa ya untuk memimpin bangsa Israel juga keluar dari tanah Mesir ya. Nah, sebenarnya tugas Harun ini juga ya sangat sulit ya, karena mereka harus juga setia kepada Tuhan ya, di dalam hati dan pikiran harus tertuju kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan mentahbiskan Harun dan anak-anaknya ya untuk memimpin ya daripada bangsa Israel ini. Ya, kita lihat di sini Tuhan berfirman kepada Musa, ya, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa, ya, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragina. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk mengkuduskan Musa dan anak-anaknya ya, karena ingin menerima atau melakukan perintah Tuhan, mereka harus menguduskan diri mereka dulu ya, sehingga Tuhan ya membuat suatu baju khusus ya untuk mereka ya, karena orang yang mau dipakai Tuhan pun ya mereka harus benar-benar ya mempunyai ciri khas tertentu ya. Nah, mereka harus dikuduskan, mereka harus juga ya melakukan penyucian ya, sehingga pada saat mereka dipanggil oleh Musa ya untuk dikuduskan ya, Harun dan anak-anaknya ya, mereka dipersiapkan juga untuk mengenakan namanya baju efod ya. Baju ini juga ya sangat kalian mungkin belum mengenal apa itu baju efod. Nah, adik-adik, nah kakak ingin menunjukkan ya seperti ini nih bajunya. Nah, seperti ini ya. Nah, di situ ya diperintahkan Tuhan ya, lalu berkumpulan umat itu, berkatalah Musa kepada umat, inilah firman yang inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan ya. Musa diberitakan kepada Tuhan, dia nggak pernah ya bilang nanti dulu Tuhan ya, tapi dia langsung ya, itulah sifatnya keteladanan daripada Musa ya, dia selalu mendengarkan, menyimak ya, dan melakukan segala perintah Tuhan ya, sehingga pada saat baju-baju itu yang akan dikenakan oleh Harun dan anak-anaknya ya, baju efod namanya ya, ada
ya baju-baju itu dilengkapi dengan batu-batu khusus ya, batu-batu mulia. Ya kalian tahu sendiri batu-batu mulia itu namanya Urim dan Tumim. Ya, Urim dan Tumim. Batu-batu itu adalah simbol kebijaksanaan. Ya, simbol kebijaksanaan ada 12 ya, menandakan juga nama daripada 12 suku di Israel ya. Artinya bahwa mereka harus siap mau memimpin ke-12 suku bangsa Israel itu dan senantiasa hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, ya nggak gampang ya kita selalu kalau lihat di sinetron ya, kalau kita lihat wah baju-baju di Kaisar itu macam-macam ya, sampai dengan orang-orang jelata. Nah begitu pula dengan sifat kepemimpinan dari bangsa Israel waktu itu, mereka bisa melihat oh ini adalah pemimpin ya, seperti karena mereka mengenakan baju khusus. Nah gitu, dikhususkan ya. Nah saat itu juga ya mereka mengenakan baju itu ya karena mereka ingin mendapatkan ya, mereka menjadi simbol dari kehadiran Tuhan pada saat itu ya, adik-adik sekalian. Dan juga kita membicarakan tentang minyak urapan. Di sini ada dibilangkan minyak urapan ya. Apa itu arti minyak urapan ya? Minyak urapan itu artinya penyucian ya, penyucian, pemberian kuasa dengan hadirnya Roh Tuhan ya, Roh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel ya, melalui minyak urapan ya. Tuhan mau juga memberikan kepada bangsa Israel kepemimpinan yang kudus dan suci ya. Di sini Musa mengambil minyak urapan itu lalu diurapinya lah ya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. Nah itu ayat 10. Nah adik-adik sekalian ya, seperti Pak Pendeta ya, para majelis juga kakak-kakak layan seperti kami juga ya, nggak semerta-merta langsung ingin melayani adik-adik. Kami semua pun juga melalui prosesnya, proses untuk dikuduskan dan disucikan, dan akhirnya kami diteguhkan untuk bisa memberikan kepada adik-adik sekalian ya pelayanan, untuk bisa memberikan kepada adik-adik contoh-contoh yang baik ya. Melayani di gereja itu juga ya suatu panggilan ya adik-adik sekalian. Nah tapi ya sebagai kita semua ya, sebagai orang Kristen itu ya, nggak hanya kakak-kakak lain aja yang dikuduskan untuk melayani Tuhan ya, tapi juga adik-adik terpanggil, karena adik-adik adalah terpanggil sebagai anak-anak Allah ya. Kalian semua diproses ya kan, kalian semua dibaptis ya, dan pada minggu ini juga ya kakak-kakak kalian ya ada yang sudah di CD ya. Hari ini kita merayakan kakak-kakak kita yang sudah di CD, dan sebentar lagi mereka juga akan ikut dalam perjamuan. Nah itu semua adalah proses ya pengkudusan ya, proses adik-adik semuanya diberikan kesempatan untuk bisa hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan ya. Pengudusan itu bukan hanya dalam diri kami semua pelayan, tapi setiap kita yang mengaku diri namanya Kristen ya. Adik-adik semua udah bilang oh saya orang Kristen, saya beragama Kristen. Nah inilah ya proses yang harus adik-adik semua jalani ya. Mari kita sama-sama menyatakan diri untuk melayani Tuhan ya. Kalau misalnya kalian bilang aduh gimana ya caranya untuk melayani ya, kita semua Tuhan berikan talenta ya, talenta. Ada yang bisa bernyanyi, kalau kayak kajen bisa nyanyi ya ikut kantoria gitulah. Ada juga ya seperti kakak-kakak yang lain bisa bisa mainkan organ ya, menjadi organis ya, organis di gereja ya. Semuanya juga bisa Tuhan pakai apapun bentuknya itu. Jangan bilang saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak mau melayani ya. Kalian semua punya talenta, dan apapun talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, pergunakan itu untuk kebaikan ya. Itu semua adalah sifat dari pelayanan ya. Apapun yang kalian lakukan ya, apalagi sekarang ini banyak sekali ya gadget-gadget ya yang kalian pakai ya. Wah begitu luar biasa firman Tuhan disampaikan ya dengan secepat kilat ya. Kalau zaman dulu kita mesti nunggu ya pendeta untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ini wah klik di YouTube udah bisa ya, kalian bisa baca di Instagram dan Twitter dan lain sebagainya. Wah banyak banget ya. Jadi kakak mohon ya kalian semua menggunakan ya alat yang sudah kalian pakai, yaitu gadget-gadget itu untuk kebaikan, untuk menyebarkan firman Tuhan ya, untuk menguatkan teman-teman yang lagi sedih ya, menguatkan iman dari teman-teman yang sedang misalnya patah semangat ya. Jadi kalian jangan hanya mau menyebarkan hal-hal yang istilahnya hoax ya,
ya itu nggak baik. Kalian ya menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan, menguduskan diri ya dengan cara menyebarkan firman Tuhan juga untuk sesama ya, dan juga ya sebagai bentuk pelayanan, itu pelayanan dari kita keluar ya, pelayanan bentuk kita di dalam rumah gimana nih ya, itu yang paling penting ya, karena melayani di rumah itu hal yang paling utama ya. Kita pulang ke rumah ya, lihat mau bantu mama tuh seperti apa sih ya, dengan cara misalnya kita habis makan kita bantu mama cuci piring, itu hal yang baik ya. Jangan semuanya mama yang kerjakan, atau enggak ada mbak kok ya, akhirnya kita nggak bisa lagi untuk menikmati sebenarnya hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Kita harus bisa ya mau melayani juga di rumah ya, membantu pekerjaan adik ya, itu juga salah satu pelayanan ya. Jadi kita nggak hanya bilang kita melayani itu di gereja, no ya, melayani di rumah juga sama, karena sifatnya juga ya sama-sama melayani ya. Tuhan melihat hati kita ya, supaya adik-adik semuanya ya bisa membuat prestasi ya, nggak hanya prestasi untuk di luar tapi juga prestasi untuk di dalam keluarga sendiri, sehingga orang-orang yang tadinya disebut Kristen kitanya, yaitu orang-orang yang dipanggil dan ditunjuk sebagai anak-anak Allah, mampu melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga buah-buah roh di dalam kehidupan kita itu bisa kita nikmati, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan ya, adik-adik sekalian. Nah, kakak ada ayat emas nih hari ini, terambil dari Kolose ya. Kolose, kita buka kitab Kolose pasal 3. Bentar ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, kakak mau bacain nih buat kalian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu dia yang apapun ya, mungkin orang lain gak ngelihat, tapi kita lakukan segala sesuatunya ya untuk nama Tuhan ya. Nanti Tuhan yang memperhitungkan segala hal dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi berkat ya bagi orang lain. Selamat melayani adik-adik sekalian, apapun bentuknya. Kakak yakin dan percaya kalian semua dimampukan untuk membuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik sekalian, untuk merespon akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kakak akan minta kalian semua membuka dari Kidung Jemaat 356. Kita akan menyanyikan bersama-sama ya, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik sekalian, tibalah kita untuk masuk di dalam doa syafaat ya. Kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online saat ini. Firman-Mu telah ditebarkan Tuhan, biarlah benih-benih firman-Mu Tuhan yang telah jatuh Tuhan ke dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah boleh bertumbuh dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini kami minta pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menguatkan iman kami atas segala hal yang akan kami lalui. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini kami terbeban Tuhan untuk mendoakan bagi negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati dan lindungi Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau memajukan para pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negeri kami Tuhan. Meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan, pandemik Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, di mana-mana terjadi banyak kesusahan Tuhan, tapi Tuhan Yesus adalah penolong kami. Tuhan Yesus adalah Allah masa depan kami, dan kami mau meraih kesuksesan bersama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini
apapun yang sedang terjadi Tuhan di dalam negara dan bangsa kami, Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau memberkati dan lindungi akan bangsa kami dari perpecahan, dari segala hal Tuhan yang akan menjatuhkan negara bangsa kami. Tuhan tetap persatukan bangsa Indonesia Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, goncangan apapun Tuhan, tidak akan memberikan kepada negara dan bangsa kami jatuh, tapi kami akan naik Tuhan. Karena Engkaulah memegangkan masa depan bangsa kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang sakit Tuhan Yesus, sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang tidak mempunyai uang untuk membeli obat. Tuhan mau lindungi, Tuhan mau memberkati, dan Tuhan mau menyembuhkan. Berikan mereka jalan keluar Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dari penyakit apapun Tuhan, terutama bagi mereka yang terkena saat ini Tuhan akan COVID-19. Tuhan mau tolong supaya mereka pun diberikan obat-obatan dan diberikan kesembuhan. Bagi mereka Tuhan yang sudah ditinggalkan Tuhan, Kau mau hibur dan memberikan kelegaan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang sudah Tuhan jatuh, biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka semua kekuatan Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdoa juga bagi gereja-gereja di seluruh dunia saat ini Tuhan yang sedang goncang Tuhan. Begitu banyak Tuhan tantangan yang harus gereja hadapi Tuhan, terutama bagi kami anak muda Tuhan, anak remaja Tuhan. Begitu banyak Tuhan tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau-lah Allah kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa berdiam diri Tuhan, agar kami mampu Tuhan membawa kemuliaan-Mu Tuhan, meskipun kami masih muda Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pembacaan hari ini tentang menguduskan diri Tuhan, Kau mau kuduskan hidup kami Tuhan, sehingga hanya Tuhan saja yang boleh berperkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, talenta apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah Tuhan kami bisa pergunakan itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, sehingga orang lain boleh menerima berkat-Mu melalui kami. Terima kasih banyak ya Bapa, kami sebagai para pelayan-Mu Tuhan, teguhkan iman kami, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa diberikan kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan, sambil menanti kedatangan-Mu Tuhan. Kami senantiasa diberikan kekuatan Tuhan. Bagi anak layan kami Tuhan, teguhkan iman kami, terutama bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang di CD Tuhan. Biarlah mereka boleh mengaku untuk mengikut Engkau Tuhan sampai selama-lama hidup kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami Tuhan melalui Injil-Mu Tuhan, melalui firman-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan khususnya bagi saat ini Tuhan, mereka yang terkena PHK karena begitu banyak Tuhan problema di dalam negara bangsa kami. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, sehingga mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau mengakhiri akan ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah segala hal yang sudah kami bincangkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kita tiba pada saatnya kita memberi persembahan. Semuanya dengan rela hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bawa ke gereja ya. Karena kayaknya masih banyak yang belum setor ke gereja. Persembahan yang khususnya Persekutuan Teruna. Oke? Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama sebelum memberi persembahan, bait kedua sesudah kita memberi persembahan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar arus
Silakan memberi persembahan. Kasih yang nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawadat tuayannya yang kau beri. Adik-adik, Kak Eta ajak untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan dengan sukacita pada pagi hari ini, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kakak minta kalian semua membuka dari Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Kita menyanyi sama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ucapan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau yang begitu besar Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah online kami pada saat ini. Meskipun di dalam online Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudus menyertai adik-adik pelayan sekalian, kakak-kakak pelayan teruna saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Shalom, sampai jumpa.